Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Guru Mat. Pada video tutorial kali ini kita akan berbagi tentang pengaturan soal pada form Office 365, kemudian pengolahan hasil ujian. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana mengatur hak akses dan pengaturan waktu pengerjaan ujian, kapan dimulai dan berakhirnya. Kemudian bagaimana membagi soal yang akan dikerjakan melalui link atau QR code, bagaimana membagi link kolaborasi dengan guru yang lain, kemudian kita akan mempraktekkan ujian dengan Android, dan yang terakhir bagaimana mengelola hasil ujian. Oke, kita langsung saja ke Office 365. Baik, di sini kita sudah membuka browser untuk Office 365. Saya akan masuk ke form. Oke, di sini sudah ada beberapa soal yang sudah pernah dibuat. Pada video sebelumnya saya sudah memperagakan bagaimana membuat soal-soal yang terdiri dari bermacam-macam tipe. Kemudian video yang kedua membuat soal untuk mata pelajaran matematika. Nah, ini saya akan contohkan, saya ambil satu yang terakhir kita buat untuk matematika. Nah, di sini kita akan melakukan pengaturan untuk soal ini. Pertama mungkin kita ngatur temanya. Kalau ingin dipercantik, kita kasih tema. Di sini ada beberapa tema. Kita bisa pilih atau kita tambahkan sendiri. Sesuaikan temanya. Misalnya taruhlah saya pilih tema saja satu. Nah, ini sudah ya. Ini tema. Kemudian kita langsung ke pengaturan. Nah, ini ada pengaturan. Sini ada pengaturan. Yang pertama, opsi untuk kuis. Apakah kita ingin menampilkan hasil kuis, hasil ulangan begitu selesai siswa mengerjakan dan mengirimkan kuisnya. Nah, kalau kita ingin menampilkan ini, kita biarkan tetap ke kanan tombolnya. Kalau tidak, kita bawa ke kiri. Nah, biasanya kalau untuk ujian ulangan harian atau untuk penilaian semester itu jangan kita tampilkan, karena kalau kita tampilkan nanti akan kelihatan jawaban yang benar. Jadi baiknya tidak usah ditampilkan. Berbeda kalau sifatnya mungkin tugas untuk latihan, ya tidak apa-apa ditampilkan sehingga siswa bisa melihat di mana kesalahannya. Untuk kali ini saya tidak tampilkan. Kemudian yang berikutnya ada pengaturan yang kedua, siapa yang bisa mengisi formulir ini, siapa yang bisa mengikuti ujian. Apabila siswa kita atau peserta ujian mempunyai akun Office 365, maka baiknya kita gunakan pilihan yang di bawah. Jadi hanya yang memiliki akun Office 365, sehingga namanya langsung tercatat dan kita bisa mengatur responnya hanya satu kali. Tapi jika peserta ujian tidak memiliki akun Office 365, maka kita aktifkan yang di atas. Jadi siapa saja yang mendapatkan tautan bisa mengerjakan soal ini. Itu pengaturan yang kedua. Yang ketiga, opsi tanggapan. Nah, di sini di form Office 365 ini sudah menyediakan pengaturan waktu. Jadi kita tidak perlu menggunakan add-on, tidak perlu menambahkan pengaya dari luar. Pihak ketiga tidak perlu. Di sini sudah tersedia. Terima tanggapan, kita bisa ngatur tanggal mulainya kapan. Jadi tanggal mulainya jam berapa. Kita atur ya, misalnya tanggal mulai saya centang. Nah, di sini akan mulai tanggal hari ini. Saya misalnya mengaktifkan dari, karena saya mau coba sebentar, misalnya jam 1.30, 13.30. Ya, kemudian selesainya misalnya hari ini juga, misalnya jam berapa kita atur, waktunya 90 menit misalnya, kita atur sampai jam 15 misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sangat lengkap ya, sudah tersedia pengaturan waktunya kapan dimulai, tanggal berapa, jam berapa, dan selesainya kapan, jam berapa. Kemudian acak pertanyaan. Nah, di sini ada pengacakan. Pada pembuatan soal kita perhatikan, kita yang lalu membuat soal nomor 1 itu nama, nomor 2 kelas. Jadi ini bukan bagian dari soal yang akan kita nilai skornya, akan diberikan skor. Jadi soalnya dimulai dari nomor 3 sampai yang terakhir di nomor 10. Oke. Dengan demikian, kalau kita ingin mengacak, maka yang perlu diacak hanya soal dari nomor 3 sampai nomor 10 saja. Adapun nomor 1 dan nomor 2 jangan diacak. Jadi caranya ini kita pilih acak dulu semua, terus kita kunci. Jadi nomor 1 dan nomor 2 kita kunci.
kita pilih kunci pertanyaan, kita isikan di sini nomor 1, lalu di sini nomor 2. Jadi artinya nanti ketika ini diujikan nomor 1 dan nomor 2 tetap posisinya 1 dan 2, yang teracak adalah soal-soal yang ada di bawahnya. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin memberikan pesan terima kasih, pesan-pesan setelah selesai ujian, ini kita bisa centang, lalu tuliskan kata-kata di sini, kalimat di sini, ucapan terima kasih dan seterusnya. Ini tidak usah saya aktifkan. Jadi pengaturannya hanya seperti itu, sangat sederhana. Pertama, untuk menampilkan opsi kuis nilainya, kemudian siapa yang berhak untuk mengikuti, lalu pengaturan waktunya dan penguncian. Ya, itu saja pengaturannya. Nah, sebenarnya di form office juga kita bisa membuat bagian ya, bisa membuat bagian. Misalnya identitas kita kasih satu bagian dan soal bagian tersendiri. Cuma nanti ketika kita membuat bagian, kita tidak bisa mengacak soal. Nah, itu perbedaannya. Jadi pada saat ini saya tidak buat bagian. Saya cuma mengacak dan mengunci nomor 1 dan nomor 2. Nah, itu cara pengaturannya. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita membagi soal ini untuk dikerjakan oleh peserta ujian. Nah, caranya kita memilih tombol bagikan di sini. Nah, di sini ada 4 pilihan kita bisa membagi soal ini. Pertama dengan menggunakan link. Ini yang pertama ya. Kita tinggal mengcopy linknya. Tinggal pilih tombol salin. Nah, link sudah tersalin, kita bisa mengirimkan link tersebut melalui media sosial dan lain-lainnya. Atau kita ambil lalu kita perpendek linknya. Ya, bisa menggunakan bit.ly, bisa menggunakan TinyURL dan macam-macam yang lainnya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan QR code. Nah, ini ada pilihan. Jadi di sini sudah lengkap menyediakan kode QR. Jadi kalau kita pilih pilihan kedua, nah ini ada QR code. Saya biasanya menggunakan pilihan ini, QR code, sehingga siswa nanti tinggal scan barcode ini untuk mengikuti ujian. Dan ini juga lebih simpel ketimbang kita harus membuat link. Ya, kita tinggal mengambil QR code, lalu ngeprint, taruh di meja atau di mana, lalu siswa tinggal scan untuk mengikuti ujian. Yang ketiga, kita bisa membagi dengan cara menyematkan link ini, atau yang keempat dengan mengirim via email. Di sini saya akan mencontohkan dengan membagi QR code. Nah, ini ada QR code-nya. Kita tinggal unduh QR code ini. Kita unduh. Nah, ini. Lalu oke. Nah, nanti kita akan mendapatkan QR code-nya. Sudah ada ya. Buka di Explorer kita. Ini sudah ada QR code. Kita tinggal pindahkan ke Microsoft Word misalnya untuk dicetak dan seterusnya. Itu yang pertama. Ini contohnya nanti akan seperti ini. Jadi seperti itu pengaturan untuk soal ini. Nah, berikutnya kita bisa membagi juga link ini, link soal kepada guru yang lain, link kolaborasi. Misalnya kita ada beberapa guru yang mengajar mata pelajaran di kelas paralel. Kita ingin bersama-sama membuat soal. Taruhlah misalnya saya sudah membuat 8 soal, lalu guru yang lain nanti akan menambahkan soal yang lain di sini. Nah, caranya kita membagi, kita menggunakan link kolaborasi. Ini kita pilih bagikan, kita cari di bawah ini ada bagikan untuk berkolaborasi. Ini kita pilih tanda plus ini, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah ada link untuk kolaborasi. Nah, ini kita copy linknya. Link ini kita bisa bagikan ke guru yang lain, apakah melalui media sosial, lalu email, atau kalau teman guru juga menggunakan Office 365, lah kita bagikan melalui misalnya lewat Outlook. Misalnya saya bagi lewat Outlook. Nah, kita kirimkan ke teman kita yang lain, ke guru yang lain di sini. Lewat pesan email ke guru yang lain agar mereka nanti bisa membuka link tersebut dan menambahkan soalnya. Nah, taruhlah misalnya saya bagi ke akun saya yang lain. Nah, ini misalnya ya. Saya bagi ke akun. Oke, kemudian sini saya taruh linknya. Nah, kirim. Jadi gitu caranya kita membagi link kolaborasi dengan guru yang lainnya. Oke. Nanti setelah guru mendapatkan link tersebut, dia akan membuka formnya, lalu membuka link tersebut, nanti akan muncul di bagian yang kedua, dibagikan dengan saya. Di sini nanti akan berisi soal tersebut. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan cara untuk mengerjakan soal ini menggunakan Android. Nah, tadi saya sudah mendownload kode QR-nya, ini ya, di Word.
Sekarang saya akan membuka menggunakan aplikasi Android. Biasanya kalau di tempat kami, di sekolah kami, siswa menggunakan mobile exam untuk mengikuti ujian. Nah, ini, jadi mobile exam ini lebih aman karena siswa tidak bisa membuka browser yang lain ketika mengikuti ujian. Nah, kita pilih mobile exam. Nah, di sini ada dua pilihan. Pertama, pindai QR code. Yang kedua, masukkan link. Nah, karena kita tadi menggunakan kode QR, maka kita aktifkan yang pertama. Lalu kita scan QR code-nya. Halnya seperti ini ya. Nanti di handphone siswa tampilannya seperti ini. Nah, kalau ada gambar yang kelihatan kurang besar ini, misalnya seperti ini, yang tadi jadikan gambar, nanti handphonenya diminta saja untuk diatur supaya horizontal. Nah, sehingga bisa tampak lebih jelas seperti ini. Nah, ini soal integral yang kita buat pakai latex. Nah, seperti itu. Jadi, siswa tinggal mengikuti ujian, mengisikan namanya di sini. Kemudian milih kelasnya, ya, ini sembarang saja misalnya saya isi. Kemudian setelah itu nanti tinggal memilih tombol kirim di bawah. Tombol kirim, siswa sudah, peserta ujian sudah mengikuti ujian tersebut. Seperti itu cara mengikuti ujian dengan Android. Berikutnya sekarang kita akan melakukan pengolahan hasil ujian peserta didik. Kita ambil salah satu contoh soal ujian yang sudah dikerjakan siswa, misalnya ini ulangan harian statistik. Nah, sudah dikerjakan oleh 93 orang siswa. Di sini cuma ada dua kelas yang mengikuti, 12 IPA 3 dan 12 IPA 7. Saya download hasilnya. Nah, kita lihat di sini akan menampilkan distribusi dari pilihan jawaban yang dikerjakan oleh peserta didik. Kita lihat setiap soal menampilkan distribusi pilihan jawabannya. Kemudian kita bisa juga menampilkan tinjauan jawaban untuk per orang. Kita tinjau jawaban. Nah, di sini sudah tampil. Orang pertama menampilkan soalnya, lalu dia jawab salahnya di mana itu akan kita lihat orang per orang. Jadi ini bisa dicetak kalau kita mau cetak dalam bentuk PDF misalnya. Nah, kemudian saya akan mendownload hasilnya dalam bentuk Excel supaya lebih lengkap. Ini sudah terbuka, kita download. Sudah selesai, kita buka filenya. Nah, ini filenya sudah terbuka. Kita enable ya, jangan lupa enable. Nah, kita lihat di sini emailnya semuanya kosong karena siswa mengerjakan soal ini login tanpa akun Office 365. Jadi kalau siswa menggunakan akun Office 365, di sini nanti akan ada emailnya tercatat dan juga di sini nama-namanya akan tercatat. Nah, karena tadi soalnya dibuat tanpa akun, maka di sini kita butuh pertanyaan nama. Ini nama-namanya sudah ada. Ini adalah total poin hasil pekerjaan siswa, ini nama-namanya dan ini kelasnya. Nah, di sini kita sangat mudah melakukan pengaturan karena hasil ini dilengkapi dengan filter di atasnya. Jadi kita bisa menampilkan kelas-kelas tertentu, bisa meranking dengan mudah. Nah, misalnya ini ya. Saya sembunyikan saja dua ini. Nah, saya akan menampilkan kelas nilai. Oke, kita lihat. Jadi ini kita bisa menampilkan kelas tertentu. Misalnya kita mau menampilkan IPA 3 saja. Nah, ini IPA 3 saja yang akan tampil. Nah, jadi kita bisa melihat nilai-nilai siswa dengan mudah. Kalau menampilkan IPA 7 saja, ya IPA 7 saja yang tampil. Fasilitasnya lengkap. Ingin meranking juga sangat cepat kita merankingnya. Nah, dengan menggunakan filter tadi. Nah, berikutnya kalau kita ingin memberikan nilai, ini kan poin total dari jawaban siswa. Kita buat 20 soal. Sekarang saya akan memberikan nilainya. Ini kan menampilkan poin saja. Kita bisa dengan mudah membuat rumusnya di sebelah sini dan sangat cepat karena satu saja yang kita buat, maka form ini akan membuat sampai ke bawah. Nah, taruhlah di sini saya ganti nilai. Maaf, nilai. Nilai ya. Kemudian sini saya buat rumusnya. Ini kan ada 20 nomor, berarti satu nomor itu nilainya 5 ya. Jadi saya tinggal buat saja sama dengan ini poinnya dikali 5. Atau dibagi 20 kali 100 sama saja. Enter.
Nah, ini langsung tergenerate sampai ke bawah. Nah, skornya langsung ada sampai ke bawah. Jadi kita sangat mudah mengelola hasil ujian ketika kita menggunakan form Office 365 untuk membuat soal ujian kita, ya. Melakukan filter dengan sangat cepat, kemudian membuat nilai dari soal ujiannya juga sangat cepat. Satu saja yang kita buat rumusnya, maka ke bawah akan tergenerate secara otomatis. Jadi seperti itu cara mengelola hasil ujian dari soal yang kita buat dengan form Office 365. Saya kira demikian video tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.